juga. Coba. Adik-adik, dari kata-katanya dikatakan dia hadir dalam hidup kita. Sama seperti kota Bethlehem, karena Yesus lahir, maka dia menjadi terkenal. Ini hadiahnya ya. Kalian akan bacakan tata tertib. Yang pertama, adik-adik diharapkan tenang dan tidak mengobrol pada saat ibadah. Yang kedua, semua Android harap di silent. Ya. Kemudian yang ketiga, orang tua tidak diperkenankan mengambil foto ke depan. Yang keempat, lilin elektrik yang sudah dibagikan nanti akan dikumpulkan kembali, jadi diharapkan tidak dibawa pulang. Kemudian yang keenam, diharapkan semua adik-adik tidak merusak properti foto yang ada di luar. Ya, kalau tadi adik-adik datang dan adik-adik berfoto, diharapkan tidak merusaknya. Kemudian yang terakhir, diharapkan pada saat ibadah tidak ada lagi yang berfoto-foto di luar. Ya, karena waktu Natal kelas kecil juga ibadah sudah dimulai, khotbah sudah dimulai, masih ada mamanya yang ngajak anaknya foto-foto di luar. Ya, tapi Kak Orlen yakin karena adik-adik sudah kelas besar, kita mau ikuti semua acaranya dari awal hingga akhirnya. Ya, setuju semua untuk tertib? Setuju jawabnya ya. Setuju adik-adik bisa tertib? Iya. Baik, adik-adik kita akan mulai. Terpujilah nama Tuhan karena kasih-Nya kita semua berkumpul pada sore hari ini. Semuanya boleh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan kita mau merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu kelas besar HKBP Sisingamangaraja Cimahi. Untuk itu saya mengundang adik-adik dan seluruh orang tua untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam prosesi Natal. Joyful and triumphant.
Adik-adik dan orang tua dipersilakan dulu. Sudah tiba hari raya yang kudus, hari Natal Sang Juru Selamat dunia. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian Nunggal Jumpa Ari Pesta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Silakan duduk. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Bersama-sama dengan penuh sukacita, kita naikkan pujian Alam raya berkumandang. Pujian
Ia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bagaimanakah cerita penciptaan Allah melalui firman itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan bersama-sama liturgi penciptaan. Allah mengajarkan terang di tengah kegelapan, mengingatkan kita bahwa terang terus pun mampu menyingkirkan gelapnya hidup kita. Allah menata langit dengan keindahan, mengajar kita untuk hidup teratur dan penuh damai di bawah kuasa-Nya. Allah menumbuhkan bumi dengan segala tumbuhan, menegur kita agar tetap berbuah dalam kasih dan iman. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang supaya kita sadar hidup ini punya irama dan waktu yang Allah kendalikan. Memenuhi langit dan laut dengan kehidupan, menangguhkan kita untuk bersyukur atas keanekaragaman ciptaan dan sesama. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk memantulkan kasih dan kemuliaan-Nya di dunia.
Rajamu sambutlah. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Dunia Gema. Awalnya Allah dekat dengan manusia, namun pada akhirnya semakin jauh. Dosa yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. Dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri atau hal-hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Kadang kita tidak mau mendengarkan kata orang tua, itu dosa. Tapi Tuhan mau kita untuk belajar taat lagi. Jika kita malas belajar atau membantu di rumah, Tuhan ingin kita bahwa bekerja itu juga bentuk kasih. Dosa bisa membuat hati kita seperti kaca yang kotor, tapi Yesus mau membersihkannya kalau kita meminta maaf. Saat kita menertawakan teman yang gagal, Tuhan ingin kita belajar menguatkan, bukan mengejek. Kalau kita melihat teman yang butuh bantuan, Tuhan mau kita menolong dengan hati yang tulus. Saat kita tidak berdoa karena sibuk main, Tuhan tetap menunggu waktu kita bersamanya. Ketika kita merasa malu karena berbuat salah, Tuhan ingin kita datang dan berkata, maaf ya Tuhan. 1, 2, 3. Kadang kami tidak mendengarkan nasihat dari orang tua kita atau guru kita. Kami memilih melakukan apa yang kami mau lakukan sendiri. Saat kita marah lalu berteriak pada teman, Tuhan ingin kita belajar berkata lembut. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, Tuhan mau kita kembalikan dan belajar jujur. Saat kita tidak sopan pada orang tua atau guru, Tuhan ingin kita menghormati mereka. Waktu kita masuk ke gereja, Tuhan mau kita ingat bahwa
Kadang kami iri kalau teman punya barang baru dan kami lupa bersyukur atas apa yang kami miliki. Itu membuat hati kita tidak senang. Itu dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang kita suka marah kalau tidak diberi mainan atau tidak mau berbagi dengan teman. Kadang kami iri kalau teman punya barang baru dan kami lupa bersyukur atas apa yang kami miliki. Tuhan senang kalau kita berubah dari anak yang suka marah jadi anak yang sabar, dari malas jadi rajin. Kalau kita mengenal teman tanpa disuruh, itu tanda kita mulai hidup dalam kasih Tuhan. Kadang kami bertengkar, saling ejek dan tidak mau minta maaf, padahal kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, ya tidak mau kita hidup dalam dosa selamanya. Tuhan, ampunilah kami kalau kami berbuat salah. Ajarlah kami untuk jujur, sabar, dan saling mengasihi setiap hari.
Ya, adik-adik mohon perhatiannya. Apabila adik-adik sudah selesai tampil, ya, kakak harapkan tidak ada yang pergi jalan-jalan di luar, ya. Kembali ke tempat untuk boleh mengikuti perayaan Natal kelas besar ini dari awal hingga akhirnya. Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem. Mari adik-adik, kita semua bersama-sama dengan suara yang keras menyanyikan lagu Putri Sion. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimana janji Allah itu terhadap manusia? Mari bersama-sama kita dengarkan liturgi nubuatan. Karena begitu besar kasih karunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Maria akan melahirkan anak laki-lakinya, dan engkau menamainya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersorak-soraklah yang nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, dia adil dan jaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang muda. Ia raja-raja dari segala tempat akan sujud menyembah Dia, kami akan menyanyi Dia. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Kata-kata kepada orang-orang tabah hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah aku akan datang dengan pembalasan dan dengan pinjaman aman. Untuk melindungimu di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan angkatlah kaki. Siapakah yang berada kemuliaan? Tuhan cahaya dan perkasa, selalu perkasa dan pujian. Sekarang telah tiba saatnya kamu waspada dan berumur, sebab keselamatan sudah lebih dekat. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam-salam. Mari adik-adik dengan suara yang menggegap kita naikkan pujian. Selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku, Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari bersama-sama kita saksikan dengan tenang dan tertib drama kelahiran Yesus Kristus. Kisah ini berasal
seorang bayi yang lahir ke dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita orang yang percaya terbebas dari dosa. Bayi itu bernama Yesus, Tuhan kita. Kisah ini berulang pada suatu hari di kota Nazaret. Tinggallah seorang gadis bernama Maria yang bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu ketika, malaikat Tuhan datang menghampiri Maria. Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Maria yang mendengar perkataan malaikat itu terkejut dan bertanya dalam hatinya tentang apa arti salam itu. Jangan engkau takut, hai Maria, aku membawa kabar baik. Tuhan memberi engkau menjadi ibu bagi anaknya, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Lalu Maria pun berkata, Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Lalu Maria pun menyampaikan kepada tunangannya, yaitu Yusuf, tentang berita ini. Yusuf adalah orang yang tulus hati, sehingga ia tidak mau mencemarkan nama Maria dan bermaksud untuk berpisah diam-diam. Namun malaikat Tuhan datang menghampirinya dalam mimpi. Yusuf, janganlah engkau takut menjadikan Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah dari Yang Kudus, dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf pun terbangun dan melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan menjadikan Maria istrinya. Hingga tibalah Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem. Yusuf pun menyiapkan keledai untuk Maria, dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Padahal waktu untuk Maria melahirkan semakin dekat. Boleh kita bermain di sini. Tapi istriku akan segera melahirkan. Pemilik penginapan itu berpikir sebentar dan kemudian berkata bahwa mereka dapat tinggal di kandang domba miliknya. Yusuf dan Maria sangat senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan dan dibungkus kain lampin. Di situ, para gembala sedang menjaga domba mereka.
di langit dan memberitahu mereka kabar kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat pulang, para gembala segera mencari bayi Yesus. Mereka akhirnya menemukannya dan hati mereka sangat senang. Setelah itu, para Majus datang juga mencari bayi Yesus. Kami telah lama mengikuti bintang itu, dan bintang itu telah membawa kita ke kota ini. Para Majus pun membawa persembahan yang indah untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah cerita sesungguhnya tentang Natal yang pertama, ketika Allah mengirimkan anaknya, Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dunia ini.
Ia mengutus Yesus Kristus Sang Mesias untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Melalui kedatangannya, pintu anugerah dibuka dan harapan baru dinyatakan. Mari kita dengarkan liturgi ayat Mas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman kepadanya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memperintahkan kepadamu pasukan besar untuk seluruh bangsa." Firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak Allah Bapa Tunggal. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling menyayangi. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Sebagaimana Allah dan Kristus telah memberi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saluhutna silihang-lihang nadengkan nasa uli basa nama uli utus. Nabi daging mahatai jangan malingan di tempat-tempat ikaw jadi dalam imah sanapona imah sanapon yang sasada yang namani go kasih moha go kasih alai dengan badokro ujui deportibion panondang nastongi nama nondangi nasajolma deportibion hian daibana jalan marhites ya ibana romanjani portibion ape dang ditana portibion ibana Torah di arena Edidas Yohanes Yesus Rotusi. Jadi di domba Hondo biru-biru di debata mamorsan dosa di Portibion. Alai kabeh besar maha musamamu apa para sempurna masih sisa dosa maha. Imah poseon pakirimon dot hangolongan. Alai hangolongan dot berbagai. Mulia mahamu siala saluhurna aido di pamido di batas yang hamu manita-ita Kristus Yesus.